Bertemu lagi dengan saya Lia Maharani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab ke-20, yaitu Samba Server. Nah, pada bab 20 kali ini kita akan membahas 5 materi, di mana materi pertama ada konfigurasi Samba Read Only, kedua ada mengakses Samba Share dari Ubuntu Client, ketiga ada konfigurasi Samba Read Word, keempat ada mount Samba permanen, kelima ada fix mount Samba permanen. Kita masuk pada materi pertama, yaitu konfigurasi Samba Read Only. Jadi sebelumnya kita sudah pakai NVS, yaitu NVS itu dari Linux ke Linux, standar for Linux file sharing. Kemudian kita akan bahas keduanya. Kemudian kita akan bahas yang kedua, yaitu Samba. Jadi Samba itu merupakan standar for Windows file sharing dari Linux ke Windows. Jadi sini kalian dipastikan bisa ping Google terlebih dahulu. Jadi di sini dia terhubung. Setelah itu kita bisa install software Sambanya dengan apt install Samba. Kemudian di sini kalian di saja. Kalian bisa tungguin. Nah, setelah itu kita bisa buat folder Samba dengan perintah mkdir /samba 10. Kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa ls slice untuk melihat apakah ada Samba 10-nya. Nah, di sini terdapat Samba 10-nya. Itu yang warna biru ya. Di bawahnya run. Kemudian kita bisa masuk pada nano /etc /samba /smb.conf. Setelah itu kalian bisa geser ke bawah pakai ini luas. Kalau pakai panas saja. Yang paling bawah ini kita bisa masukkan kurung buka. Setelah itu kalian bisa ketik dengan Samba -10. Setelah itu kalian kurung tutup. Kalian bisa enter. Itu kalian bisa tab. Dan kalian masukkan perintah path atau path. Kemudian sama dengan, dan di sini slice-nya Samba 10. Itu kalian bisa enter. Kemudian kalian tab lagi. Kalian mau tab atau spasi terserah. Setelah itu kalian bisa tambahkan read only. Dan di sini read only-nya saya yes saja. Sorry, tidak pakai slice. Yes. Kemudian kalian bisa enter. Satu kita bisa tab lagi. Kalian ketik dengan GUIS only. Dan di sini GUIS only-nya juga yes. Kemudian kalian bisa simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Satu kita bisa apply dengan perintah systemctl restart smbd. Kalian bisa enter. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu mengakses Samba Share dari Ubuntu Client. Nah, setelah itu kalian masuk ke klien Ubuntu. Nah, di sini pastikan kalian bisa ping server 2 dan server 2 pada klien. Di sini IP-nya kita masukkan, dan di sini dia terhubung. Setelah itu untuk mengakses SMB klien ada dua cara, melalui GUI atau tampilan dan CLI. Kita bisa melakukan melalui GUI terlebih dahulu. Nah, pada home itu kita bisa Ctrl L. Setelah itu kalian bisa hapus. Setelah itu kalian bisa tambahkan perintah smb.2. Setelah itu slice. Masukkan IP dari server 2 Ubuntu 10.10.10.3. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di situ terdapat Samba 10 yang tadi kita buat. Kita bisa klik. Sebentar, ini kliknya susah.
Nah, setelah itu di sini connect menggunakan Animouse karena gue only-nya pilih yes, mengizinkan siapa bisa akses sampai 10. Setelah itu kita bisa pencet hijau-hijau pada kanan itu bisa connect. Dan setelah itu kita bisa install software Samba kliennya pada terminal. Nah, kita beri perintah apt install smb client. Kalian bisa enter. Jadi di sini menunggu untuk di download. Misalnya pilih yes saja. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan perintah smb client min L besar. Setelah itu IP dari server 2 Ubuntu-nya 10.10.10.3. Kita bisa enter. Kita masukkan password. Nah, di sini terdapat Samba 10 masih kosong seperti yang sebelumnya kita buka. Nah, setelah itu kita akan mount Samba 10 yang akan kita sharing dengan apt install cifs min utils. Tujuannya agar tidak error ya. Setelah kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa buat folder 10-nya dengan perintah mkdir slash folder 10. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa mount slice 2 kemudian 10. Bukan masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3, kemudian slice Samba 10. Kemudian kita akan masukkan pada folder 10-nya. Dan kita bisa enter. Kita masukkan passwordnya. Ini kita coba, kita bisa enter, kita masukkan password. Di sini sudah bisa. Setelah itu kita bisa masuk ls folder 10. Ini masih kosong.
kemudian kita bisa masuk ke server Ubuntu-nya. Satu, kita bisa touch Samba 10. Satu, misalkan di sini saya ingin tes Samba saja, kemudian Samba txt, kita bisa enter. Satu, kita bisa ls Samba 10. Nah, di sini terdapat tes Sambanya. Kemudian kita bisa pergi ke klien lagi. Nah, setelah itu pada klien kita bisa ls folder 10. Nah, di sini terdapat tes Samba yang sudah kita sharing ke Ubuntu kliennya. Setelah itu kita bisa nano slice folder 10. Kita masuk ke teks Samba, tes Samba. Nah, di sini tidak bisa kan dia akan permission denied karena akses read only saja. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu konfigurasi Samba read. Jadi kita akan membuat directory hanya bisa diakses oleh IP tertentu saja. Dan kita bisa masuk Ubuntu server. Setelah itu kita akan membuat folder dengan perintah mkdir slice Samba 20. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ls Samba 20 atau ls slice saja. Nah, di sini terdapat Samba 20-nya. Di atasnya sbin. Setelah itu kita bisa masuk ke nano slice etc slice Samba slice smb.conf. Kita bisa enter. Kita bisa ke bawah. Nah, di sini di bawahnya Samba 10 kita bisa kurung buka Samba min 20. Kemudian kita bisa enter. Setelah itu kita tab. Kita masukkan perintah sebelumnya, yaitu path seperti yang di atas. Kemudian kita masukkan di sini Samba 20. Kemudian kita bisa enter lagi. Kemudian kita tab. Lalu kita masukkan perintah read only. Kemudian di sini no, karena kita tidak akan meng-read only-nya. Dan kita simpan dengan tulis W. Kemudian kita membuat user untuk mengakses file yang akan di-sharing. Di sini saya akan membuat sebelumnya kita sistem ctl restyle smb terlebih dahulu. Dan kita bisa enter. Setelah itu kalian masuk ke klien. Jadi kalian bisa masuk ke Ubuntu server lagi. Kita bisa user add untuk membuat user 1. Kita bisa enter. Sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi di sini perintahnya already exit. Setelah itu kemudian kita bisa smb password, kemudian min a user 1. Di sini kita masukkan new passwordnya, kemudian retype. Di sini sudah. Kemudian kita akan akses di klien. Nah, pada klien ini kita bisa buka filenya, file dari klien Ubuntu-nya. Untuk kita bisa kita masuk home terlebih dahulu. Nah, pada home ini kita bisa Ctrl L pada home-nya. Setelah itu kita ulangi. Satu, kita bisa hapus. Kita bisa masukkan smb gedean smb titik 2 slice 2. Setelah itu IP dari server 2 nya.
Nah, di sini terdapat Samba 20 yang sebelumnya kita sudah buat. Kita bisa klik. Kemudian di sini dia tidak bisa animos karena tidak konfigurasi ghost only-nya. Di sini seperti itu. Lalu kita bisa pilih yang register user. Kita bisa cancel. Kita masuk kembali, kemudian kita ganti dengan register user. Username-nya di sini saya ganti dengan user 1. Kemudian pada passwordnya itu masukkan password. Nah, setelah itu kita bisa connect. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan untuk membuat folder, kemudian new folder, kemudian kita tulis dengan new 1. Kemudian di sini akan error. Kemudian kita bisa skipnya saja. Akan proses sendiri karena server Ubuntu bisa di ls-min-l/samba20. Tidak diberi izin untuk order, bisa write atau execute. Nah, caranya kita bisa chmod pada terminalnya. Dengan Samba 20. Dan kita bisa ls-min-l. Kita ls-min-l saja. Dan di sini Samba 20-nya full access. Setelah itu kita akan coba pada CLI-nya. Kalian bisa masuk ini, satu kali bisa masuk terminal. Kemudian di sini kita buat folder dengan mkdir/folder20. Bisa enter. Setelah itu kita bisa sudo. Di sini kita buat folder pada Samba 20 terlebih dahulu. Dengan klik kanan kita akan coba, kemudian new order. Kemudian di sini misalkan new 1, kemudian kita bisa create. Setelah itu dia akan bisa diakses apa tidak. Di sini kita coba mau. Ini sudah. Setelah itu kita bisa ls/folder20. Nah, di sini terdapat new 1 yang tadi kita buat pada file. Kemudian kita bisa touch. Di sini /folder20. Kemudian misalkan di sini saya dengan hello txt. Dan kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls/folder20. Dan di sini terdapat hello txt yang tadi kita buat. Satu kita bisa masuk ke nano /folder20/hello txt. Dan di sini kita tulis terserah saja kalian mau nulis apa. Di sini saya akan menulis halo semua. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita bisa lihat pada cat/folder20/hello txt. Jadi sebelum kita masuk pada materi keempat, yaitu mount Samba permanen. Di sini kalian bisa masukkan perintah sudo nano /etc/vs tab. Kemudian pada paling akhir kalian bisa tambahkan IP-nya dengan / pada awalnya, kemudian IP dari server Ubuntu-nya.
kemudian sambil 10 terlebih dahulu, kemudian kita bisa tab, kemudian kita masukkan folder 10 nya, kemudian kita tab lagi, lalu kita masukkan perintah shift, kemudian kita bisa tab, kemudian min di bawah, kemudian netdev, kemudian kalian bisa enter, kemudian kita masukkan IP jadi server 2 Ubuntu, kita pakai yang di sisi kedua, kita pakai samba min 20. Kemudian di sini kita bisa tab, kita masukkan folder 20. Kita bisa tab lagi. Setelah itu di sini kalian masukkan sesuai yang di atas. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah koma, username. Nah, username-nya di sini sama dengan user 1. Setelah itu koma, password. Kemudian passwordnya di sini saya pakai 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian netdev. Sorry pakainya yang bawah. Lalu kita bisa simpan dengan perintah Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa sudo reboot. Ini kita bisa enter. Dan kita masuk pada materi terakhir atau kelima, yaitu fix mount samba permanen. Nah, kemudian di sini kalian bisa masukkan perintah nano slice etc slice vs tab. Kemudian kita bisa tambahkan di bawah, yaitu slice 2. Kemudian masukkan IP-nya 10.10.10.3. Kemudian slice samba 10. Kemudian kita bisa tab. Sorry, di sini dia sama seperti yang di atas. Misalkan ya di sini. Kemudian kita bisa tab, kemudian kita masukkan folder 10-nya. Kemudian kita bisa tab, shift, bisa tab di sini. Kemudian kalian bisa masukkan passwd-nya yang kosong. Kemudian kita bisa titik. Kemudian netdev. Simpan dengan kotak ini tidak bisa.